Dari sebilah wilah, inilah sebelah demi sebelah mitos, legenda serta filosofi keris. Menyisir tabir masa, keris menjadi bagian paling penting sepanjang sejarah manusia Jawa. Ia bukan saja unsur keutamaan laki-laki Jawi, tapi memberi inti tujuan hidup. Sebilah keris atau biasa disebut curigo juga sebuah penanda pencapaian kesempurnaan diri selain turonggo, kukilo, wanito, dan balegrio. Ada sisi mistis dari wilah-wilah keris, namun ada bagian estetis dan filosofis yang terukir dalam glamor kekuatan gaib yang tidak sembarangan. Di Hapur Pandawa umpamanya menjadi keris pegangan para ningrat. Sementara itu yang saat ini dikejar penggemar adalah keris dengan pamor udan mas yang dipercaya memberi bergelimang kekayaan bagi pemiliknya. Lalu sedalam apakah peran keris di era milenial? Berikut ini relevansi dan mitologi keris yang di luar nalar. Pemirsa, saya Aldora akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Dan ini dia jejak keris yang legendaris, sebilah pusaka Jawa yang memberi kebanggaan bagi Nusantara. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO bahkan sejak 25 November 2005 telah menobatkan keris sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Sebuah karya budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Keris merupakan salah satu benda peninggalan pusaka bangsa Indonesia. Tentu sebagai benda peninggalan bangsa Indonesia, keris menyimpan banyak cerita misteri di dalamnya. Banyak mitos-mitos di luar nalar, seperti keris yang dapat berdiri sendiri. Hari ini saya akan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai fenomena benda keris. Ikuti penelusuran saya hanya di luar nalar. Pemirsa, hari ini saya akan bertemu dengan seorang kolektor keris, di mana beliau memiliki lebih dari 900 buah keris. Ikuti terus penelusuran saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Bapak, saya Aldora dari di luar nalar. Kebetulan kunjungan saya kemari karena ingin bertemu dengan Bapak Wawan. Ya. Oh, Bapak Wawan sendiri ya? Betul, ya? Iya Pak, jadi saya mendengar berita bahwa Bapak merupakan seorang kolektor keris Pak. Bukan kolektor lah, pengumpul gitu ya. Oh, seperti itu. Dan ada banyak. Iya, kabarnya juga keris yang Bapak miliki lebih dari 900 buah ya Pak? Ya, betul. Wah, boleh saya melihat koleksinya Pak? Boleh. Ayo, silakan. Iya, mari.
Jadi ini merupakan tempat penyimpanan kerisnya ya, Iya, Pak? iya. Dan di sini saya sudah melihat ada 2 buah keris yang diletakkan seperti ini. Apa memang ada syarat khusus atas pemilihan kedua keris ini, Pak? Enggak, ini acak lah siapapun yang manapun bisa disimpan di sini. Cuman kebetulan saya menghargai kok ada orang membuat ukiran begini untuk simpan keris. Oh, jadi ukiran ini Terpisah. Ini oleh-oleh dari luar kota, luar daerah. Saya bawa ternyata memang untuk keris, jadi saya simpan sembarang. Ada di tempat lain juga ada. Dan juga di sini saya melihat ada pita warna merah, Pak. Maksud dari pita warna merah ini apa, Pak? Ini apa ya? Cuman ciri bahwa kalau kita orang Betawi beli lotek, yang pedas satu, yang enggak satu, yang pedas kasih karet. Gitu. Nah ini yang pedasnya lah. Gitu. Oh, berarti ini bisa dibilang merupakan salah satu keris yang Unggulan. seperti itu. Oke, Bapak, boleh saya masuk? Oke, Pak? silakan. Ya, mari. Di dunia perkerisan itu beberapa kriteria yang dikatakan sebagai kriteria untuk keris yang bagus. Satu diantaranya itu adalah keutuhan dari keris itu sendiri, kemudian pamornya, kemudian bahan dari besi, kualitas besi dan kualitas baja. Juga di sini ada usia atau umur. Nah, umur ini berkaitan erat dengan era pembuatan atau istilahnya tangguh. Kemudian juga ada dapur. Dapur keris ini adalah bentuk atau semacam kayak look-looknya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian juga ada denting, kalau pas dipukul itu berdenting. Juga ada tantingan. Nah, tantingan. Dan yang tidak kurang lagi yaitu dari empu si pembuat dan juga histori atau sejarah dari keris itu sendiri. Nah, beberapa kriteria itu kalau memang cukup memenuhi kriteria, maka dia bisa disebut sebagai keris yang bagus. Assalamualaikum. Yuk. Ya. Nah, Wah, banyak sekali ya, Pak. inilah. Ini totalnya lebih dari 900 ya, Pak? Ya, Lebih tepatnya berapa buah, Pak? ada 920. Oh, 920 buah keris ya. Bukan hanya keris ya, campur dengan benda yang lain, dengan pedang, golok, Oh, tombak. oh seperti ini ya, Pak. Di Ya. sini ada Ini kan tombak, ya tombak. ada golok, ada keris, ada ya perkakas lain, senjata lain. Bapak, yang tadi Bapak bilang kan Bapak mendapatkan ini karena diberikan orang lain ya, Pak ya, Ya. seperti itu. Dari sejak tahun berapa Pak Bapak mulai diberikan dan mulai mengumpulkan koleksi sampai sebanyak ini, Pak? Mulai tahun 2008. 2008. 2008 ada orang bilang, Pak, ini punya Bapak. Saya bingung, punya saya, lihat juga baru. Tapi dia bilang, saya mimpi Pak, tiap kali mimpi perintahnya antarkan sama pemiliknya, itu bukan punya kamu. Orang itu berulang kali mimpi dan cari saya. Oh, jadi orang tersebut dimimpikan bahwa keris itu Bukan milik punya dia, Uh-uh. katanya punya saya. Milik Bapak Wawan. Selalu hadir dalam setiap ritual budaya, keris bukan sekedar senjata tajam. Ia disebut tosan aji karena memiliki aji yang membuat pemiliknya bukan hanya percaya diri, tapi juga dihormati. Ada semacam energi tak terperi dalam sepotong keris pusaka. Ada pertanda apa ketika Bapak merasakan kalau keris ini, ya ini merupakan keris yang memiliki energi yang kuat seperti itu? Jenis bahannya ya, jadi rata-rata ini dari unsur 5 macam logam. Yang paling jarang dipakai adalah baja putih dengan batu meteorit. Jadi kalau sudah ada keris dengan batu meteorit dan logam baja putih, itu energi alamnya terasa. Jadi kita klasifikasikan. Barulah kemudian kita tanya, konsultasi ke empu. Ini keris apa, keris siapa? Oh, ini dibuat untuk raja. Begitulah kira-kira. Oh, ini untuk pendeta. Oh, ini untuk persi. Oh, ini untuk... Oh, jadi setiap keris ini dibuat khusus untuk juga
orang-orang yang berbeda ya? Nah, ya. Jadi keris itu dibuat hanya untuk satu orang dengan karakter yang khusus khas. Inilah yang membedakan antara keris sepuh dengan keris-keris kemerdekaan. Kalau keris sepuh dulu itu bahannya itu diambil langsung dari alam. Artinya di situ ada bahan biji besi yang diambil langsung dari pasir, kemudian diolah sedemikian rupa, dan juga dengan meteorit. Meteorit yang langsung turun dari langit. Nah, sehingga hasil atau kualitas dari keris ini sendiri sangat bagus ya. Bagi pemerhati, pecinta, dan penggiat Tosan Aji, sebilah keris bisa diurai dalam berlembar-lembar cerita. Keris yang berasal dari Tangguh Sepuh atau keris yang pembuatnya masuk era lama, misalnya saja era Majapahit, dianggap sebagai keris spesial. Selain langka, juga diyakini memiliki energi yang menopang daya hidup pemiliknya. Pak, boleh saya lihat yang di bagian sini, Pak? Boleh? Ayo. Saya boleh ambil satu? Boleh, silakan. Nah, ini ya, Pak. Saya buka boleh? Pegang tangan kiri. Oh, pegang tangan kiri. Ya, pegang tangan kiri. Tarik. Bukanya di atas. Seperti ini ya, Pak. Nah. Wah. Bentuknya seperti ini ya. Ada lekuk ya. Lekuk ini maksudnya apa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini lekuk 5, luk 5 namanya. Ini pemegangnya Panglima. Oh, Panglima. Dan mohon maaf, ini pernah dipegang oleh Jenderal Sudirman. Dan yang seperti tadi Bapak Wawan jelaskan, bahwa keris dengan luk 5 ini menandakan bahwa keris ini pemiliknya adalah seorang panglima, seperti itu. Pak, dari antara semua keris ini Pak, sebanyak 920 buah ya Pak tepatnya, ada tidak satu buah keris yang paling mendekat, paling memiliki kedekatan emosional seperti itu dengan Bapak? Ada, tapi tidak di sini, saya simpan di dalam. Oh, Bapak menyimpan secara khusus di dalam, tidak di sini ya Pak ya? Dipisahkan saja. Oh, boleh saya lihat Pak? Boleh, boleh. Ayo, oh, iya. Silakan. Barangkali sudah menjadi pengetahuan halayak, keris memiliki berlapis-lapis kekuatan linuwih. Sebab memang laku spiritual sudah dijalani bahkan sejak empu pembuat keris sedang merancang karyanya. Setelah itu, proses pemilihan material juga sangat teliti. Kalau perlu menggunakan bahan-bahan alam super langka. Misalnya saja pecahan meteor atau endapan magma gunung berapi paling ganas. Kelangkaan itulah yang membuat keris mampu melompati ruang dan waktu selain memiliki energi di luar nalar. Nah, ayo duduk deh. Ya. Jadi keris yang mana Pak yang Bapak cerita tadi memiliki kedekatan emosional dengan Bapak? Oh, itu tuh yang paling tinggi. Oh, yang ada pitanya itu ya Pak, pita emas. Oh, ya. Berwarna pita Pita emas. emas. Oh, boleh saya lihat Pak? Boleh, nanti saya ambil. Ya. Kalau saya berpendapat hal yang biasa saja. Kalau dia lama, saya pandang sebagai sejarah saja. Harus dijelaskan periodisasinya, kapan ini sebenarnya ini keris gitu. Jadi bukan cerita diserem-seremin gitu ya. Nah ini yang tadi saya maksud. Spesial hanya ada satu. Bukan cuma di sini satu. Di seluruh dunia cuma ada satu ini. Oh, seperti itu. Saya simpan di tempat yang atas dengan pita emas. Tapi kalau dilihat dari bentuknya memang dia sedikit berbeda ya Pak dengan keris yang lain, karena sangat beda. Ini bisa dilihat sarung pelindungnya itu kan kalau keris yang lain biasanya terbuat dari kayu seperti ini ya Pak ya. Dan itu berwarna seperti emas seperti itu.
itu yang menandakan dia berbeda dengan keris yang lain. Energi metafisiknya sangat kuat. Jadi memang keris ini yang tadi Bapak bilang jika ada yang bisa melihat, merasakan bahwa auranya kuat sekali ya Pak dari keris yang satu ini ya Pak ya. Betul. Ya kita lihat yang lain. Oh ya boleh Pak.